Assalamualaikum, hari ini temenin saya yuk buat kue kering untuk lebaran besok. Nah, di sini aku buat 3 macam jenis kue kering. Di sini ada putri salju dan yang kedua di sini ada stick koko cookies atau stick coklat gitu ya. Ini bener-bener enak banget dan yang ketiga aku bikin nastar klasik. Nah, aku bikin 3 macam ini karena kesukaan aku semua dan kesukaan anak-anakku juga sih. Aku bikin 3 macam, gak banyak-banyak karena takut mubazir nanti pas kalau semisalnya gak ada tamu atau yang diambil tuh dikit aja. Jadi aku cukup buat 1 kilo tepung atau setengah kilo mentega itu dibagi 3 macam ini sekaligus. Dan ini benar-benar enak banget, pokoknya kalian wajib recook. Ini bener-bener Masya Allah, apalagi nastarnya lumer, lembut, dan pokoknya pecah di mulut deh, enak deh. Oke, di sini bahannya aku menggunakan setengah kilo mentega. Aku menggunakan merek Blue Band. Kalian bisa menggunakan Palmia atau merek yang lain. Nah, untuk gulanya aku ini gula pasir yang aku blender atau gula halus kalau kalian punya. Di sini aku cukup menggunakan 200 gram gula halus. Untuk komputernya di sini aku menggunakan 200 gram. Maaf, untuk gula pasir, gula halusnya itu aku menggunakan 220 gram. Tapi kalau menurut saya itu gak terlalu suka manis banget, bisa dikurangi ya, terserah kalian bikin berapa. Untuk rambutannya aku menggunakan merek Orchid yang seonnya itu 12.000. Kalau kalian pengen lebih mewah lagi bisa lebih tingginya lagi, itu terserah kalian. Untuk telurnya di sini aku menggunakan 4 butir kuning telur, kuningnya aja. Masukkan satu persatu biar tercampur rata. Nah, aku menggunakan stand kayak gini ya biar gak terlalu capek. Sebenarnya kayak ngulek pakai tangan tuh, ngadon pakai tangan tuh bisa juga, tapi aku gak mau capek ya, tinggal pengen yang sukses ya aku pakai ini. Nah, susu bubuknya aku menggunakan 2 bungkus. Ini pokoknya aku nge-recook resepnya Kalista, bener-bener keren banget, pokoknya kalian wajib recook deh. Aku mencoba resep ini benar-benar berhasil dari tahun kemarin, bahkan kayak ini pengennya jualan tapi aku nggak bisa sesabar orang-orang akang-akang Twitter itu karena kesabaran aku setipis tisu banget deh. Nah, setelah semuanya maizena dimasukkan, tadi maizenanya aku memasukkan 100 gram dan susu bubuknya 2 bungkus ya. Untuk tepungnya di sini aku menggunakan tepung protein rendah atau yang biasa kalian gunakan untuk kue kering. Aku menggunakan 1 kilo aja. Nah, teksturnya seperti ini ya. Lalu kita pipihkan menggunakan rolling pin. Kita sesuaikan dengan selera kalian. Mau ditipiskan, ditebelin, itu gak apa-apa. Oh ya, untuk kukus sticknya ini tambahin 2 sendok makan tepung. Terserah, pokoknya biar gak melebar gitu sih, biar gak mengembang. Ini pokoknya teksturnya pas banget. Dan ini untuk cara praktisnya, kalau kalian gak punya cetakan, ini cukup dipotong-potong kayak yang tadi aku tunjukin seperti ini. Tapi kalau kalian pengen yang rapi, yang teratur bentuknya, bisa kalian gunakan cetakan. Ini kalau kalian mau yang praktis ya seperti ini. Untuk potongan coklatnya itu opsional, mau di kayak aku atau gak yang kecil kayak gini juga gak apa-apa. Nah, tada, ini untuk kloter pertama. Ini saya buat cemilan sendiri sih yang besar kayak gini ya. Nah, ini untuk yang pengen simetris atau semua ukuran itu sama, itu menggunakan cetakan. Untuk kue coklatnya juga lebih kecilin lagi, jadi dipotong sesuai selera kalian. Pokoknya kira-kira sendiri ya untuk ukurannya. Dan ini aku akan satu persatu kayak gini. Ini bener-bener enak banget. Pokoknya kalau stick cookies ini benar-benar kesukaan anak aku. Bahkan belum sampai lebaran aja sudah hampir habis. Nah, untuk hiasan bunga-bunganya ini aku menggunakan cetakan fondant yang kue tart gitu ya. Ini benar-benar cantik. Cuma kalau nggak mau pakai ini juga gak apa-apa kok, opsional. Ini cuman untuk hiasan. Untuk adonannya kalian kalau bisa setipis mungkin atau ya buat ditebelin juga gak apa-apa sih. Maksudnya biar lebih hemat, jadi agak tipisin bunganya. Dan siap dipanggang. Nah, untuk panggangnya di sini aku menggunakan suhu 130 derajat di api bawah aja selama 20 menit.
untuk selanjutnya di sini aku akan bikin nastar klasik. Nah, aku untuk timbangan adonannya cukup menggunakan 7 gram atau 8 gram adonan tepung yang ini ya. Kalau isiannya isi nanasnya itu aku menggunakan seberat 3 gram atau enggak 4 gram gitu. Isi sampai semuanya habis. Ini kecil-kecil lucu imut-imut ya. Karena kalau kebesaran kayak takut gak dimakan. Jadi kayak ini sekali hap itu juga cukup. Untuk kalian lebih suka yang mode mini atau yang besar atau yang sedang, itu terserah kalian. Nah, ini aku akan jajarin semuanya satu persatu dan Masya Allah ini cantik banget. Aku gak tahu karena aku ini pemula banget bikin nastar. Karena dari kemarin itu aku gak pernah bikin nastar. Dan ini bener-bener agak retak sih di akhir videonya. Agak kecewa sih, tapi untuk rasa alhamdulillah enak. Dan glowingnya itu mungkin kurang, apa karena aku gak nambahin susu kental manis atau gimana aku gak ngerti. Untuk olesannya di sini aku menggunakan kuning telur sama 2 sendok minyak sendok teh ya, dan pewarna kuning telur. Nah, ini bener-bener kataku ini glowing ya hasilnya. Apa karena aku menggunakan spatula kuas seperti ini atau karena gimana aku nggak tahu takarannya gimana. Dan ini hasilnya cantik glowing kayak gini. Tapi pas setelah dipanggang hasilnya tuh kayak ada yang retak, ada yang enggak, dan ada yang glowing. Itu kayak gak ngerti nih gimana kesalahannya. Aku nggak tahu, tolong koreksiin dong yang kalian biasa buat nastar. Nah, untuk pemanggangannya di sini aku manggang 125. Intinya kayak 2 suhu gitu lah. Yang pertama aku 15 menit, yang kedua itu api bawah aja ya. Terus itu api atasnya itu 15 menit 125 derajat. Dan ini aku untuk kue selanjutnya yaitu masak kue putri salju. Ini kesukaan anak aku, pokoknya kesukaan anakku itu putri salju sama kuku stick itu ya. Kalau kalian lebih suka kue kering apa? Nah, di sini praktis banget. Aku cukup menggunakan cetakan yang bulan sabit kayak gini dan tinggal panggang. Untuk suhu panggangnya aku menggunakan suhu 130 derajat selama 20 menit. Sebenarnya bisa sih 140 derajat. Itu sesuaikan dengan kondisi oven kalian masing-masing. Untuk ini aku menggunakan api salah satu yaitu api bawah dan api atas. Jadi ganti-gantian 10 menit api bawah dan 10 menit api atas menggunakan suhu 130 derajat. Dan ini setelah dipanggang pas panas-panasnya langsung ditaburi dengan gula saljunya ya, biar nempel gitulah ya, walaupun gak nempel banget. Gak tahu kenapa kok dari dulu kebiasaannya kayak gini. Sebenarnya kayak dingin itu kayak sama aja deh. Karena aku ngikutin apa kata orang tua atau kata yang biasa digunakan orang zaman dulu kayak gini, ya udah aku ikutin kayak gini. Sebenarnya nggak tahu ngaruh atau enggak karena aku nggak pernah nyoba, karena eman-eman gitu loh kalau pengen nyoba yang dingin gitu pas takutnya gagal atau gimana. Kayak ini modalnya lumayan bikin kue kering gitu. Jadi aku bener-bener semaksimal mungkin harus berhasil banget. Lakukan semuanya dan jangan lupa untuk disusun di toples. Masya Allah, makasih ya yang udah nonton video aku. Semoga kalian suka dan selamat recook. Semoga kalian berhasil. Bye bye, wassalamualaikum.